Istana yang tak lagi megah. Di jantung metropolis yang tak pernah sudi terpejam, di mana neon berkelip seperti janji palsu, tinggallah Aruna. Nama itu bukan sekadar nama, itu adalah mantra. Coba lihat di layar ponsel Anda, di sampul majalah berkilau, di setiap bisikan iri hati. Ia adalah cetakan sempurna dari popularitas dan kekayaan. Seorang dewi modern yang konon kebal kritik. Lihatlah dia berjalan, anggun, cerdas, dengan karisma yang membius setiap mata yang memandangnya. Kerumunan berdesak-desakan. Kamera berderak seperti hujan. Mereka semua memuja, menyanjung, berharap sepercik cahayanya bisa menyentuh mereka. Semua orang ingin menjadi dirinya. Rumah megahnya, sebuah penthouse yang menatap kelautan cahaya yang tak ada habisnya, adalah penjara emasnya. Setiap pagi, Aruna berdiri di sana, di depan jendela setinggi langit-langit, membiarkan pantulan wajahnya yang lelah disamarkan oleh silau matahari terbit buatan. Di balik semua pujian itu, hanya ada keheningan. Keheningan yang hanya dikenal oleh seorang dewi yang lelah bermain peran. Suatu malam, di puncak hiruk-pikuk pesta eksklusif, di antara tawa dan denting gelas yang melenakan, sebuah insiden mengubah segalanya. Aruna, dengan gaunnya yang berkilau, terpeleset di tangga marmer yang licin. Sebuah langkah yang salah, sebuah momen yang terenggut. Tubuhnya terjatuh keras, membentur lantai dengan suara memilukan. Dunia di sekitarnya, yang penuh kilau, perlahan menjadi gelap. Ketika ia terbangun, aroma disinfektan menyeruak. Langit-langit putih rumah sakit. Dokter berdiri di samping ranjang. Wajahnya penuh belas kasihan, menyampaikan kabar yang mengubah setiap serat keberadaannya. "Maaf, Nona Aruna, Anda lumpuh dari pinggang ke bawah." Kata-kata itu bergaung, memecahkan kesunyian, meruntuhkan dunia yang dulu tunduk padanya. Dunia yang dulu tergila-gila padanya kini menjauh. Teman-teman sosialita menghilang seperti fata morgana. Pengikut media sosialnya, yang tak terhitung jumlahnya, berkurang drastis, seperti dedaunan di musim gugur. Bahkan keluarganya, satu persatu, mulai menjaga jarak. Istana itu runtuh, menelan Aruna dalam debu kesepian. Ia kini terkurung di kursi roda, dalam kamar yang sunyi, ditemani hanya oleh bayang-bayang penyesalan dan keheningan yang tak lagi ia inginkan. Di tengah kehancuran dan keheningan yang mencekam itu, sebuah kehadiran tak terduga mulai menyelinap masuk. Bukan dari masa lalunya yang gemerlap, melainkan dari dunia yang jauh lebih sederhana. Seorang pria bernama Raka. Ia adalah pelatih rehabilitasi, sosok yang gagah, dengan senyum tulus, dan mata yang memancarkan keteguhan. Raka tak gentar menghadapi sikap dingin Aruna, bahkan ketika gadis itu menolak bantuan, menyembunyikan air mata di balik topeng kesombongan yang tersisa. Hari demi hari, Raka datang. Tidak lelah, tidak menyerah. Ia membacakan buku-buku lama, kata-kata yang Aruna kira sudah ia lupakan maknanya. Ia mendorong kursi roda Aruna ke taman yang sunyi, tempat daun-daun berguguran seperti kenangan masa lalu. Ia mengajaknya bicara, bukan tentang ketenarannya, melainkan tentang hal-hal kecil. Cuaca, bunga yang mekar, secangkir teh. Setiap hari, Raka menanamkan benih kesabaran. Dan perlahan, sangat perlahan, pintu hati Aruna mulai membuka diri. Tawa yang dulu hanya untuk kamera, kini muncul lagi. Meskipun masih pelan, tawa itu nyata. Ia menangis, ya, tetapi tak lagi sendiri. Air mata itu kini mengalir di hadapan Raka, menjadi jembatan menuju penyembuhan. Di antara mereka berdua, di tengah runtuhan, sebuah harapan baru mulai tumbuh. Raka datang sebagai pelatih rehabilitasi fisik, namun ia menyembuhkan jauh lebih dalam dari itu. Ia tak hanya membimbing tubuh Aruna untuk bergerak lagi, tapi juga menuntun jiwanya yang hancur untuk menemukan cahaya. Raka mengajarkan Aruna sebuah kebenaran fundamental, bahwa nilai seseorang bukan terletak pada penampilan yang memukau, atau pada status yang dielu-elukan. Nilai sejati seseorang ada pada keberanian untuk berubah, untuk bangkit dari keterpurukan, dan pada kapasitas untuk mencintai diri sendiri dan orang lain. Kata-kata Raka menjadi mantra yang sesungguhnya,
Aruna, yang dulu hanya terkurung dalam kesedihan, kini mulai menjalani terapi dengan semangat baru. Ia menemukan kembali bagian-bagian dirinya yang hilang, bahkan bagian yang belum pernah ia ketahui. Ia belajar melukis, menuangkan emosi yang tak terucap ke atas kanvas. Ia mulai menulis, mencatat perjalanan transformasinya, dan dengan keberanian yang tak pernah ia duga, ia mulai berbicara di komunitas penyintas trauma, membagikan kisahnya, menjadi inspirasi bagi mereka yang juga berjuang. Dalam proses itu, di setiap sapuan kuas, di setiap kata yang tertulis, di setiap tatapan yang ia bagi dengan Raka, Aruna menyadari sebuah kebenaran paling mendalam tentang cinta, bahwa cinta sejati bukanlah rentetan pujian yang hampa, bukanlah sorak-sorai kerumunan yang mudah pudar, melainkan kehadiran yang tulus, kehadiran yang tetap ada saat dunia runtuh, kehadiran yang memberi kekuatan saat diri merasa lemah. Ia mulai mencintai Raka, bukan karena pria itu menyelamatkannya dari jurang kehancuran, melainkan karena Raka telah mengajarkannya untuk hidup kembali. Mengajarkannya arti kebahagiaan yang sesungguhnya, makna kedamaian yang mendalam. Cinta mereka adalah hasil dari perjalanan yang sulit, sebuah bukti bahwa dari puing-puing masa lalu, bisa tumbuh sesuatu yang jauh lebih indah dan abadi. Istana hatinya kini telah kokoh berdiri, dibangun di atas fondasi yang takkan pernah tergoyahkan oleh gemerlap dunia yang fana. Setahun berlalu, dan waktu telah mengukir lebih dari sekadar perubahan fisik. Waktu telah menenun benang-benang kekuatan baru dalam diri Aruna. Dengan tekad yang membara, ia kini mampu berjalan perlahan, selangkah demi selangkah dengan bantuan alat. Tanda nyata dari perjuangannya yang tak kenal menyerah. Namun, yang lebih penting, hatinya sudah melangkah jauh lebih dulu. Luka fisik mungkin masih ada, tetapi jiwanya telah sembuh. Ia, yang dulu hanya memikirkan dirinya sendiri, kini menemukan panggilan baru. Aruna mendirikan yayasan untuk perempuan penyintas trauma, sebuah tempat di mana mereka bisa menemukan kekuatan dan harapan yang sama, seperti yang ia temukan. Dan di sampingnya, menjadi pendamping setianya, adalah Raka. Ia tak hanya menjadi pelatih rehabilitasi, tapi juga pendamping hidupnya. Cinta mereka, tumbuh dari runtuhan, kini menjadi fondasi yang kokoh. Mereka tidak lagi tinggal di penthouse megah yang dingin dan sepi itu. Kenangan akan penjara emas itu kini tergantikan oleh realitas yang jauh lebih manis. Mereka pindah ke rumah kecil, sebuah tempat yang sederhana namun penuh cahaya dan tawa. Dinding-dindingnya tidak terbuat dari marmer mahal, tetapi dari cerita, perjuangan, dan kebahagiaan yang otentik. Setiap sudut rumah itu memancarkan kehidupan yang mereka bangun bersama. Istana Aruna, yang dulu hanya megah di mata dunia, kini tak lagi tentang kemewahan yang fana. Istana itu tak lagi megah dalam arti materi, tapi jauh lebih indah. Karena istana ini dibangun dari bahan yang tak lekang oleh waktu, cinta yang tulus, kesadaran diri yang mendalam, dan harapan yang tak pernah padam. Perjalanan Aruna adalah bukti bahwa kejatuhan bukan akhir, melainkan permulaan dari sebuah istana yang sesungguhnya. Istana yang dibangun di dalam hati, abadi dan tak tergantikan. Cerita ini adalah refleksi tentang kejatuhan yang membuka jalan bagi kebangkitan. Tentang bagaimana cinta sejati tidak datang saat kita berada di puncak, tapi saat kita terjatuh dan memilih untuk bangkit bersama.